Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kami ucapkan bagi kita semuanya shalom. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita boleh beribadah, meskipun kita beribadah lewat live streaming, biarlah sukacita kita tetap penuh dalam memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita angkat pujian kita katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong, berseru berharap, berharap pada Yesus. Kembali kita katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong, berseru berharap, berseru berharap pada ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dari awal kita katakan kembali, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong, berseru berharap pada. Katakan kembali, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Mari berseru dan berharap,
terpujilah namamu, terpujilah kebesaranmu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Pengagungan hanya bagimu Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah menyertai kami, Engkau yang sudah memampukan kami, bahkan Engkau yang sudah memberikan kami kekuatan Tuhan, memampukan kami menjalani hari-hari kami. Dan pagi hari ini kami ada sebagaimana ada. Kami boleh ada di rumah Tuhan bersama-sama memuliakan Engkau Tuhan. Inilah kami semua pelayan-pelayan-Mu. Kami hanya berserah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau pakai kami semua untuk kami boleh melayani ibadah live streaming pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan Kau campur tangan di dalamnya. Kau ada bersama-sama dengan kami. Berkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Kalau mereka juga boleh beribadah di rumah mereka masing-masing. Baik mereka yang boleh mengikuti live streaming, bahkan juga mereka boleh beribadah dengan offline. Tuhan, kami serahkan hidup seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati hidup mereka. Engkau juga campur tangan dalam hidup mereka Tuhan. Bahkan Engkau senantiasa yang menghiburkan seluruh hati mereka. Biarlah mereka tetap bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan yang boleh kami hadapi saat ini, biarlah sukacita kami senantiasa tetap melimpah-limpah. Dan kami mampu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Kau campur tangan senantiasa Tuhan. Seluruh kami yang boleh melayani Kau pergunakan. Bahkan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pemakaian-Mu Tuhan boleh nyata dalam hidup hamba-Mu. Rahasia firman Tuhan Engkau bukakan senantiasa, sehingga firman Tuhan boleh ditaburkan bagi kami semua, bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang boleh ikut bersama-sama beribadah lewat live streaming pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Turunlah damai sejahtera Allah di tempat ini. Bahkan turunlah damai sejahtera di tempat seluruh sidang jemaat Tuhan, di rumah-rumah jemaat-Mu, sehingga kami semua boleh sejahtera memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami mulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita pagi hari ini, apapun keadaan kita saat ini, kita akan memuji Tuhan. Kita harus mampu datang ke hadirat Tuhan, menanggalkan segala kesedihan kita, dan kita memuliakan Tuhan. Kita katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah kita tetap bersukacita, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Mari tanggalkan beban dan kesedihan.
kasih kalau kita boleh bersuka cita pagi hari ini. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk kita boleh dibentuk lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku berjalan. firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku berjalan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.
Terpujilah nama Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kekuatan roh dan firman mula yang memampukan kami boleh ada sebagaimana adanya. Yang memampukan kami untuk terus mengarahkan pandangan pada Tuhan. Karena Engkaulah yang menopang kami dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Dan semua kami dimanapun berada, di rumah masing-masing, Kau yang berkuasa melawat kami, baik anak kecil, tua dan muda, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja dan orang tua dan semuanya. Engkau Tuhanlah yang menggembalakan, Gembala agung yang sesungguhnya, yang memenuhi segala kebutuhan kami. Kami rindukan kuasa kebenaran firman-Mu untuk mengingatkan kami, mengajar kami di pagi ini, untuk kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan terus memandang kepadamu. Pergunakan bibir mulut hamba menyampaikan, hingga semua kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik yang di rumah, mari sama-sama kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa firman Tuhan kepada Israel, bahwa aku mengasihi engkau, Tuhan mengasihi. Dan saat ini serikasi, tentu bagi kita sebagai orang percaya, kalau Tuhan mengasihi kita, lalu tentu apa yang kita harus lakukan dan perbuat. Namun serikasi kita perlu menyadari bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh mengasihi. Semelihat pagi ini kita perlu juga belajar dari yaitu kitab kita, Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasal 20, mari kita baca bersama-sama ayat ini, yaitu ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat 29, dan kita baca sama-sama satu ayat ini. Dan perikop ini berbicara tentang Thomas, bagaimana Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Petrus dan semuanya, waktu itu Thomas tidak ada di sana. Lalu murid yang lain berkata kepada Thomas, kami sudah berjumpa atau melihat guru atau melihat Tuhan Yesus. Tapi jawaban daripada Thomas, aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan tanganku atau jariku ke lambungnya yang berlubang atau tangannya yang berlubang paku itu. Dia tidak percaya. Ini serikasi. Hal-hal ini mungkin juga kita alami karena kita juga punya namanya yaitu pikiran, dan juga setelah kekasih logika kita dan semuanya. Dan Thomas ini serikasi, dari hal itu kita perlu belajar. Enggak sepenuhnya salah serikasi. Perhatikan serikasi bahwa Tuhan sebenarnya mengasihi Thomas. Karena apa? 8 hari berikutnya, di ayatnya kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, atau yaitu di ayatnya yang ke-24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka.
ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid lain kepadanya, kami melihat Tuhan. Dan dikatakan di sini perkataan Paulus, Thomas, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi kita perhatikan saya kasih di ayat 26, 8 hari kemudian, ada kalimat ini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini saya perhatikan, saya kasih sebagai bukti Yesus mengasihi Thomas yang punya pendirian atau prinsip dia tidak mau percaya kalau dia tidak lihat. Saya perhatikan di sana Yesus datang. Dia menunjukkan dirinya bahwa membuktikan Yesus juga mengasihi Thomas. Ini saya kasih. Dan saya kasih yang kita perhatikan dari ayat ini, bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus, memang bagi kita sebagai orang-orang percaya, saya kasih, perhatikan, saya akan bacakan bagi kita. Petrus menulis dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 8 begini, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, yaitu Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini saya kasih. Kalau kita perhatikan sebagai orang percaya yang mempercayai sebenarnya kebenaran firman, di sini Petrus menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa dikatakan tadi di sana bahwa kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Jadi orang yang percaya secara kekasih kepada Kristus Yesus sekalipun tidak melihat, maka tadi pembacaan kita yang pertama, memang Yesus tetap mengoreksi yang namanya Thomas. Kamu percaya kepadaku karena engkau telah melihat aku. Ini saya kasih. Namun dikatakan tadi lebih berbahagia. Itu tadi pembacaan pertama. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagi kita sebagai orang percaya saat ini, berkat bagi kita kalau kita mempercayai Tuhan sekalipun belum dilihat. Kalimat di sana tadi ada kalimat berbahagia. Haleluya. Jadi kita berbahagia, ada kebahagiaan. Kalau di sini dikatakan Petrus yang tidak terkatakan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini sekasih. Jadi yang Tuhan percayakan berkat bagi kita sebagai orang percaya yang mengikut Tuhan, sekalipun kita tidak melihat langsung secara kasat mata kita, namun kita percaya. Mempercayai bahwa Tuhan itu ada, mempercayai Yesus itu mengasihi kita. Dan itulah yang dialami juga orang-orang percaya dalam pemberitaan oleh Petrus. Jadi bagi kita saudara kasih, kalau saudara mau berbahagia, saudara kasih adalah perlu memang percaya. Mempercayai yaitu pemeliharaan, mempercayai apa kata Tuhan,
dan tidak meragukannya serai kasih. Ini sangat jelas dikatakan. Bahkan sukacita itu sukacita yang tidak terkatakan. Ada kalanya serai kasih apa yang kita alami tidak semua mungkin bisa diperkatakan dengan kalimat-kalimat. Tapi hati kita mengalami kepuasan. Itulah kerja kuasa dari Roh Kudus. Ini serai kasih. Jadi sangat jelas bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sangat jelas di sana kita dikatakan menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia dan bahkan juga ada kegembiraan yang meluap-luap. Terkhusus pada zaman atau masa-masa sukar yang seperti ini, katakanlah pergumulan ada. Kalau Amsal berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau saudara miliki yang dikerjakan oleh Tuhan ada kegembiraan yang sangat luar biasa. Sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan itu. Jadi bagi kita sebagai orang percaya ada penghiburan yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan lewat Roh-Nya, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Maka kita perlu mengalami juga secara pribadi, dan kita harus yakin dia ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ini serai kasih. Saya perhatikan bahwa ayat ini mengingatkan kita bahwa kita terus punya pengharapan, punya iman dan punya kasih kepada Yesus Kristus. Dia yang telah mati dan bangkit, dan dia naik ke sorga. Namun sebelum dia naik ke sorga, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan mengunjungi mereka, termasuk tadi Thomas yang tidak percaya kepada pemberitaan teman-temannya. Dia butuh, yaitu faktanya. Dia butuh, dia lihat sendiri. Lalu muncul pengakuan dia, ya Tuhan, ya Allah. Ini serai kasih. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada, baik di rumah, sama-sama kita menikmati, mari renungkan serai kasih. Betapa Tuhan mengasihi kita. Apapun kondisi keadaan kita, apapun saudara kekasih mungkin yaitu pemikiran kita apakah bagikan Thomas, dia tetap mengasihi. Itu Tuhan kita yang tidak terbatas itu. Karena itu serai kasih saya perhatikan kegembiraan yang Tuhan kerjakan, sukacita yang mulia itu yang harus kita terima lewat kerja kuasa Roh Kudus. Itu yang melimpahkannya dalam hati kita. Kalau Yesus pernah mengajar murid-muridnya, yaitu berbicara tentang roh, bahwa dikatakan barang siapa minum dari air yang kuberikan, mereka tidak akan haus lagi, melainkan dikatakan dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudnya adalah roh. Mengalir, ada sukacita. Sukacita itu adalah buah roh. Salah satu buah roh dalam Galatia pasal yang kelima itu ayat 22. Saudara yang percaya pada Tuhan, yang menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengerjakan terus hidup kita, nikmati bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Pemazmur juga berkata, dia yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Orang yang memandang kepada Tuhan, perhatikan serai kasih dalam Mazmur 16. Mari kita perhatikan, kita baca dulu Mazmur pasal 16. Saya sudah pernah sampaikan ayatnya yang yaitu yang berkata ayat 8. Tapi kita akan baca ayatnya yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-16 ayat 11.
Saya akan bacakan bagi kita yang di rumah, silakan yang punya Alkitab baca bersama-sama dengan saya. Mazmur pasal 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bimbing, memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ada kepastian kehidupan, kehidupan kekal, bukan hanya kehidupan sementara. Jangan hanya gara-gara kehidupan sementara, yaitu saudara kekasih, hilang iman atau pengharapan. Jangan saudara kekasih, kita harus tetap percaya bagaimana saudara kekasih, yaitu dikatakan di sini pemazmur atau Daud yang menulisnya Mazmur 16 ini, bahwa dia saudara kekasih punya keyakinan dalam setiap langkah-langkah perjalanan hidupnya Tuhan bimbing. Tuhan menolong dia. Bahkan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di dalam Tuhanlah kita boleh menikmati sukacita itu. Sering saya katakan sukacita itu berbeda dengan senang. Kalau senang saudara kekasih, yaitu bisa ada kalanya turun naik. Kalau lengkap semua kebutuhan, mungkin dia agak stabil. Agak menurun dikit, agak berkurang, bisa kurang, yaitu senangnya. Ini saya kasih. Tapi kalau sukacita yang dari Tuhan, apapun yang terjadi, makanya sampai ada lagu berkata apa? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Tidak pernah meragukan kasih Tuhan atau janji Tuhan. Haleluya. Jadi berlimpah-limpah, tidak turun naik. Karena itu adalah buah roh. Itulah yang dialami juga pemazmur. Dia yakin. Bukan berarti tidak ada masalah hidupnya. Bukan berarti tidak ada tantangannya. Dia punya pergumulan banyak. Ini saudara kasih. Bahkan dia katakan musuhnya seperti bagikan rambut di kepala. Ada tantangannya, ada pergumulannya. Jadi kita yang percaya pada Tuhan, tapi mempercayai penyertaannya. Ini saya kasih. Jadi sangat jelas dikatakan di sana bahwa di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan tangan kananmu ada kekuatan, ada nikmat senantiasa. Berarti di dalam Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kerajaan Tuhanlah kita bisa menikmati berkat yang berlimpah-limpah. Haleluya. Jadi sangat jelas Alkitab kita ini, kita yang percaya sekalipun tidak melihat atau mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita, saudara akan menikmati namanya kebahagiaan. Saudara akan menikmati juga yaitu sukacita yang berlimpah-limpah. Dan bahkan tidak terkatakan tadi. Ini dan bahkan juga saudara kekasih, saudara akan menikmati. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya seperti ini dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 23 dan 24 dikatakan begini. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Pemberian Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Minta kepada Bapa. Yesus pernah mengajar, Dia akan memberikan pada orang yang meminta.
Dan yang mencari akan menemukan, dan yang mengetok pintu akan dibukakan. Ini saudara kasih. Di sini saudara kasih memang dalam perikop ini yaitu menunjuk kepada yaitu roh. Kalau kita meminta saudara kekasih, minta pada Bapa, apa yang menjadi kerinduan hatimu, terkhusus rekasi, bagaimana yaitu Roh Kudus tetap memimpin kehidupan kita, sehingga hidupmu bersuka cita, karena dikatakan di sini di ayat 24 bagian B, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Roh Kudus yang kerjakan, Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang akan terus yaitu berkuasa atas kehidupan kita. Diberikan ada 9 buah roh. Buah roh berbicara tentang karakter Kristus. Mari saudara kekasih, umat Tuhan yang Tuhan kasihi, untuk kita boleh tetap mengalami dan menikmati yaitu di dalam Kristus Yesus. Sedikit lagi saudara kasih, dalam Roma pasalnya yang ke-15, begini dikatakan firman Tuhan ayat 13. Roma 15 ayat 13. Ayat ini bagaimana mengingatkan kita orang-orang yang percaya kepada kebenaran. Dikatakan begini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Ini saya kasih. Jadi orang yang percaya atau yang mengasihi Tuhan tadi, dalam hidupnya dia tidak akan meragukan pemeliharaan Tuhan. Dia tetap berharap. Pengharapan Allah sumber yaitu pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan segala dikatakan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh, perhatikan kalimat bagian B, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini kita tetap berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini saya kasih, tetap berharap. Sama seperti yaitu Nabi Habakuk sudah pernah sampaikan, bahwa sekalipun seakan-akan tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya. Dia tetap bersuka cita. Kambing domba terhalau dari kurungan, ladang-ladang mengecewakan tidak menghasilkan, tapi dia tetap bersuka cita, beria-ria, karena Allah Tuhan Juru Selamat yang memenuhi segala keperluannya. Jadi kita perhatikan ayat ini, bahkan kerinduan Paulus bagi jemaat Tuhan agar tetap mempercayai, agar melimpah-limpah pengharapan itu. Maka di pasal 14 dia berkata, dalam Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah mempersoalkan soal makan dan minum. Di sana dikatakan kerajaan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti yang terpenting itu saudara kekasih adalah yaitu bagaimana saudara benar-benar dipimpin oleh Roh itu dan hidup di dalam Roh, dan sehingga saudara akan tetap bersukacita, berlimpah-limpah sampai kepada kekekalan itu nanti. Ini saya kasih. Satu ayat lagi sebelum kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk tetap percaya kepada kebenaran. Dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5, Paulus yang sama menyampaikan, perhatikan saya kasih di sana. Di sana dikatakan ayat yang kelima, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang
kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Kalimat di sini sangat jelas, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Jadi saudara kekasih, ada kekuatan yang luar biasa dalam Injil itu sendiri. Oleh Injil saudara kasih. Jadi sangat jelas bahwa bagaimana kita boleh berlimpah-limpah di dalam pengharapan kepada Kristus Yesus. Jadi kita harus mempercayai sekalipun kita tidak melihat secara mata jasmani kita sendiri, tapi kita dikatakan Tuhan. Bila kita tetap mengasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan masalah apa saja, kita tidak ragukan Tuhan. Kita angkat satu pujian kita untuk tetap mengingatkan kita. Ada lagu pujian berkata, saat ku tak melihat jalanmu. Kita angkat pujian ini. Mari jemaat Tuhan, di rumah saudara, kita bangkit berdiri dengan mengarahkan pandangan pada Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, berharapan hanya pada saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu,
Biarlah hati kami melawat kami semua dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat luar biasa Engkau Tuhan memelihara kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu Haleluya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Engkau yang berfirman bahwa kami menjadi orang-orang yang berbahagia sekalipun kami tidak melihat. Kami mengasihi Tuhan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau telah membuktikan kasih-Mu di atas kayu salib, bahkan mengorbankan diri-Mu bagi kami dan menyediakan semuanya. Engkau memberikan juga kehidupan, kesehatan, pemeliharaan yang sempurna. Karena itu biarlah kami umat-Mu untuk tetap berharap, pengharapan yang berlimpah-limpah. Iman kami, kasih kami tetap kepada Yesus Kristus dan tidak mau bergeser dari pengharapan Injil Kristus. Terkhusus pada masa-masa sukar, kami tetap percaya. Terima kasih buat Roh-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa buat semua umat-Mu dimanapun berada. Engkau Tuhan melawat mereka, anak-anak mereka, bahkan juga seluruh hidupnya, bahkan juga suami istri Tuhan bungkus dengan darah Yesus. Biarlah semua hidup dalam kasih, mempercayai Tuhan sepenuhnya dan tidak ragu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya sebagai gembala agung kami, itulah Yesus yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, yang akan menjaga dan menyertai kami. Kuasa darah Yesus menutup bungkus. Engkau Tuhan mencurahkan semuanya. Engkau yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami, baik rohani, baik jasmani, baik yaitu jiwani. Engkaulah Tuhan yang berkuasa memenuhkannya. Kami percaya akan firman itu. Terima kasih Bapa. Engkau lawat semua jemaat Tuhan dan semua keluarga, siapapun yang mengikuti akan ibadah ini lewat street, yaitu online ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati. Semua kami membutuhkan Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa juga buat bangsa kami. Tuhan yang membela bangsa kami. Tuhan yang menambahkan hikmat buat pemerintah, yaitu presiden dan wakil dan sejajarannya. Tuhan tambahkan juga sukacita kesehatan buat hidupnya. Tuhan memberkati
seluruh pemerintah dan sampai ke daerah, bahkan juga pemuka masyarakat RT RW Tuhan berkati. Agar juga Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kebijaksanaan untuk mengelola bangsa ini. Kami berdoa buat seluruh penduduknya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama ikut, yaitu mengerjakan apa yang dapat kami lakukan dalam Tuhan. Gereja Tuhan di Indonesia Tuhan berkati. Jadikan untuk tetap bergandengan tangan, memuliakan dan menyenangkan hatimu. Terkhusus Gereja Bethel Indonesia Tuhan berkati. Pak Pendeta Rubin Adi Abraham Tuhan berkati. Bahkan seluruh staf-stafnya. Dan semua para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Tuhan tolong semua. Kami berdoa, biarlah semua tetap mengarahkan pandangan kepada Kristus Yesus. Pelayanan ini sepenuhnya kami serahkan padamu. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan, jerih payah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena Tuhan Allah yang kami layani, yang akan terus memberkati. Lingkungan kami ini terkhusus Kota Pekanbaru. Kalau sekarang sedang ada PSBB, Tuhan berkati. Tambahkan hikmat juga bagi mereka. Baik juga aparat keamanan yang berjaga-jaga, kepolisian, baik TNI. Untuk pengamanan bangsa dan negara ini Tuhan berkati. Baik perekonomian bangsa kami serahkan padamu. Tuhan juga memberkati. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu. Biarlah firman itu berkuasa atas kami, dan kami tetap bersuka cita. Sukacita yang melimpah-limpah, yang tidak terkatakan, yang dikerjakan oleh Tuhan lewat Roh Kudus, lewat kebenaran dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Dan juga kami teringat buat ada umat Tuhan yang terbaring di rumah sakit. Tuhan memberkati, Tuhan bungkus ibu selingkuh dengan kuasa darah Yesus, pulihkan. Baik juga yang juga proses dalam operasi dan melahirkan, keluarga yaitu Simatupang berusia 6 bela. Tuhan memberkati. Kami bersyukur kalau Tuhan tambahkan seorang anak perempuan buat keluarga Bapak Noel. Tuhan berkati mereka, dan sehingga anaknya bertambah hari, bertambah besar, bertambah hikmat, bertambah kasihnya kepada Tuhan. Bahkan juga ada yang berduka, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Juga kami tetap teringat buat semua akan saudara-saudara kami yang ada terbaring di rumah sakit. Tuhan beri mereka kesempatan untuk menerima kuasa dan mujizat Tuhan dan perpanjangan umur. Para dokter, para medis, Tuhan juga memberkati. Inilah doa kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, arahkan hatimu pada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat besar dari Dia. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih dari Bapa Surgawi dan serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.